Halo semua, dimanapun kamu berada, kembali bersama Enden di sini, oke? Kali ini aku tidak reading cards, tapi aku ingin berbicara sedikit tentang spiritual, yaitu spiritual dalam kehidupan sehari-hari, ya, oke ya? Nah, untuk saat ini, kalau saya perhatikan banyak sekali marak di sana sini orang bercerita tentang spiritual. Bahkan ada beberapa juga yang mengeklaim bahwa dirinya adalah seorang spiritualis yang mengaku mempunyai kemampuan yang mungkin lebih dari orang lain ya. Dia mempunyai kemampuan terbukanya mata ketiga, dan dia bangga dengan kemampuannya untuk melihat, berkomunikasi dengan para makhluk astral. Terus kemudian juga dia bisa berkomunikasi dengan roh penjaga, dengan malaikat penjaga, atau ada juga yang sibuk dengan mencari-cari past life-nya, ya. Semua itu wajar dimiliki oleh seorang spiritualis gitu kan, tapi menurut saya ada yang lebih penting daripada itu, ya, yaitu bagaimana kita memanifestasikan kemampuan kita tersebut untuk kepentingan orang banyak, untuk masyarakat, sehingga apa-apa yang kita miliki, masyarakat pun atau orang banyak pun ikut merasakan, ikut menikmati. Kalau menurut saya sebetulnya dia itu nggak perlu harus bangga dengan dia bisa melihat makhluk-makhluk astral tadi, karena itu kalau menurut saya kan energi kasar ya. Kalau energi Tuhan tuh kayaknya nggak gitu kali ya, dia lebih halus gitu kan, dia lebih lembut gitu kan. Jadi kadang-kadang emang orang terjebak di tataran itu gitu kan, akhirnya dia lupa dengan tujuan utamanya, yaitu menyatu dengan kekuatan Tuhan gitu kan. Jadi dia berhenti sampai di situ, dan biasanya dia melakukan praktek-praktek seperti praktek-praktek perdukunan. Nggak apa-apa sih sebenarnya, ya sah-sah aja gitu kan. Itu kan hak mereka gitu kan. Tapi di sini maksud saya ada yang lebih penting, yaitu memanifestasikan kemampuan kita, penerimaan kita yang telah diberikan suatu kemurahan oleh Tuhan. Contohnya seumpama Tuhan telah memberikan suatu kemurahan kita, bahwa kita tiba-tiba menjadi seorang yang healer ya, penyembuh gitu kan. Nah, dimana kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri atau kita bisa menyembuhkan orang lain gitu kan. Tapi di sini jangan terus kita manfaatkan sendiri gitu kan, tapi coba kita membuat satu gerakan yang untuk bisa dirasakan atau dinikmati oleh orang banyak. Misalnya kita membuat satu bakti sosial di mana kita melakukan pengobatan gratis secara cuma-cuma kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, kepada orang-orang yang tidak mampu untuk pergi ke dokter atau ke klinik. Nah, di sana itu sangat-sangat bermanfaat bantuan dan pertolongan kita bagi mereka, begitu kan? Karena kita ini kan spiritual, horizontal, vertikal, hubungan kita dengan Tuhan dan dengan semua makhluknya, gitu. Jadi kita harus ada mewujudkan apa yang kita punya, apa yang kita mampu kepada orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Terus kemudian contoh yang kedua, seumpama Tuhan telah memberikan kita suatu kemurahan, kemakmuran yang berlimpah. Nah, di sana
kita berbagilah, tetapi kita harus melihat prosesnya, ya, proses keikhlasan dalam kita berbagi, baik yang memberi maupun yang menerima. Karena kalau kita berbagi itu adalah sudah hukum alam memberi menerima, memberi dan menerima. Jadi nggak usah khawatir kita takut miskin karena kita memberi, nggak usah, karena setiap kita memberi pasti kita menerima. Itu aja. Memang sih kalau kita lihat banyak orang yang berbagi, tetapi mereka berbagi ada terbersit di hatinya yang ingin dipuji oleh orang lain. Misalnya dia ingin dikatakan bahwa dia dermawan, atau dia dikatakan baik hati, gitu kan. Jadi prosesnya harus dilihat. Kita kan berbagi nggak hanya materi, tapi kita berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pikiran, berbagi pendapat, berbagi tenaga, uang, materi, makanan, itu banyak kalau kita mau berbagi, gitu kan. Tapi ya itu tadi prosesnya, kita lihat proses keikhlasan, gitu kan. Nah, itu kalau kita sudah melakukan itu namanya kita sudah melakukan kebaktian, ya, berbakti kepada Tuhan, gitu kan. Jadi Tuhan itu nggak cukup cuma diomong-omong doang. Jadi spiritual itu nggak hanya cuma di teori, tapi juga harus dipraktekkan. Percuma aja kalau teorinya 100, prakteknya 0, besar, untuk apa? Nggak ada manfaatnya, gitu. Tapi coba kita manifestasikan kemampuan yang telah Tuhan berikan kemurahannya, ya. Dan spiritual di sini kan adalah dasar, ya, pondasi, dan sangat penting, gitu. Jadi coba spiritual tuh kita ajarkan pemahamannya kepada anak-anak usia dini, sehingga mereka mempunyai kecerdasan spiritual, kecerdasan mental, kekuatan jiwa, sehingga dia tidak akan melakukan penyimpangan tingkah laku, gitu kan. Kalau saya lihat sekarang kan banyak tuh anak SMP, yang SMA, karena rapuhnya mental, dia tidak bisa daring aja belajar online, itu dia bunuh diri, gitu. Itu kenapa? Dia mentalnya rapuh, gitu loh. Dia tidak pernah diajarkan tentang bahwa Tuhan itu menyayangi setiap umatnya, bahwa Tuhan itu selalu membantu di setiap kesulitan umatnya, bahwa kita ini tidak sendiri, selalu bersama Tuhan. Nah, kalau mereka tahu itu, insya Allah mereka akan mempunyai mental yang kuat, gitu kan. Nah, coba di sini anak-anak usia dini kita ajarkan yang paling kecil saja. Misalnya bagaimana cara dia menghormati kedua orang tuanya, bagaimana dia bisa menghormati orang-orang yang lebih tua, selalu bersyukur, selalu berterima kasih ketika ada orang yang memberi dan ada orang yang menolong, gitu kan. Sekarang nggak usah anak-anak sekolah umum lah, anak-anak pesantren aja saya lihat banyak yang nggak santun sama orang tuanya, semau gue, gitu kan. Karena ya itu tidak diberikan pemahaman perilaku-perilaku yang baik, gitu. Coba kalau semuanya kita langsung pemahaman kita, ilmu kita nih diwoyo-woyo, yuk kita sama-sama memahami ini, ya insya Allah kalau generasi penerus bangsa kuat mentalnya, kuat jiwanya, maka akan tercipta negara yang kuat juga, ya. Jadi ayolah kita dari sekarang jangan sibuk untuk mementingkan diri sendiri, jangan sibuk dengan ego, ya. Karena ego itu yang dipikirkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, maunya ngatur orang, gitu kan. Terus juga sombong, misalnya dia udah bisa ini dan bisa itu, terus dia bikin jarak, dia tidak mau
uh, uh, berbagi misalnya, karena dia menganggap cuma sayalah yang paling tahu Tuhan, sayalah yang mengerti Tuhan, kamu tuh nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi di tataran situ memang sering orang yang uh, terjebak gitu kan. Karena apa, di spiritual itu kan sebenarnya yang kita tidak bisa gitu loh, yang cuman teori-teori doang gitu. Jadi kita harus praktek, terjun ke lapangan gitu. Karena itu bukan ilmu ilmu apa ya, ilmu angan-angan gitu, ilmu yang cuma di pikiran, tapi ilmu yang harus memang dirasakan gitu. Dan dirasakan itu jangan hanya untuk kita sendiri, tapi dirasakan juga oleh orang banyak gitu kan. Jadi banyak orang-orang yang terjebak di situ gitu, terkena jebakan Batman. Dia hanya berpikir tentang aku pengen ini, aku pengen itu, aku ingin begini, aku ingin begitu. Maka jadilah lagunya Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini dan itu. Nah, makanya kita harus memanifestasikan apa-apa yang kita punya, apa-apa yang kita terima atas kemurahan Tuhan. Ya, jadi kita sifatnya berbagi ilmu, berbagi harta benda, terus juga kita pedulilah dengan sesama, karena sebaik-baiknya manusia yang terbaik adalah bermanfaat untuk orang banyak. Oke ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membuat suatu apa ya, panggilan hati, terpanggil gitu kan, sehingga kita bisa melakukan suatu gerakan, kita bisa melakukan kebaikan untuk orang banyak. Terima kasih, subscribe-nya, like dan komennya. See you.